warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bermansa. Di sini saya akan menjelaskan program penjadwalan FCFS. Pertama, di sini sudah ada soalnya dari dosennya. Nah, saat tiba AT, P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 1, P3-nya adalah 4, dan P4-nya adalah 3, dan P5 adalah 2. FCS adalah proses penjadwalan, proses di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Oke, yang keduanya kita akan membuat langkah 1 untuk mencari panjang atau lama proses keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh BT. Oke, BT dari jumlah P1 sampai P5 kita jumlahkan, yang hasilnya 19. Jadi kita membuat 19 kotak. Oke, yang keduanya adalah maka proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil yaitu 0. Proses berjalannya berdasarkan warna pada nama. Proses start P1 adalah 0, kemudian lama proses 5, berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Oke. Maka kita dapatkan ST adalah 0 karena dimulai dari 0, FT adalah 5. Penjadwalan FCFS. Langkah selanjutnya adalah mencari RT lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 5 kurang 0 sama dengan 5. Jadi saat mulai ST-nya diisi 0 dan saat rampung diisi 5. Lama tanggap 5. Penjadwalan FCFS yang selanjutnya. Proses P2 berjalan selama 3 ms, maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 8. Jadi warna yang dalam kotak adalah berjalan 3. Oke, selanjutnya maka RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Maka RT sama dengan 7. Jadi akan itu dinamitkan di dalam PPT itu dapatnya 13 kurang 2 adalah dari saat FT dikurang dengan saat tiba, maka lama tanggapnya adalah 11. Jadi jumlah RT-nya adalah 11. Selanjutnya kita akan mencari proses 4. Berjalan selama 2 ms. Proses 4 mulai dari 13 dan berhenti di 15. Maka ST sama dengan 13 dan F. Dari mana datangnya 13? Karena warnanya berhenti di 13 dan ST-nya adalah 13. Dan FT sama dengan 15. Jadi lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Oke, selanjutnya proses ketiga berjalan selama 4 ms. Proses P3 dimulai dari 15 dan berhenti di 19. Maka ST-nya sama dengan 15 dan FT sama dengan 19. Jadi 19 kurang 4 sama dengan 15. Maka RT-nya adalah 15. Selanjutnya kita mencari RT serta TI. TI sama dengan semua RT. RT sama dengan TI per N proses sama dengan 5. Selanjutnya RT, cara mencari RT adalah kita mentotalkan dari RT P1
P2, P5, P4, dan P3. Dari 5 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 15 sama dengan 15. TR sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Sekianlah dari penjelasan saya dari FCS. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya metode yang lain. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Estoper Dede, Bikandim 8040190460. Di sini saya ingin menjelaskan metode penjualan PSJF. PSJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses boost time terkecil. Langkah pertama, untuk mencari panjang atau lama proses keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh boost time 5, 3, 4, 2, 5, maka lama proses keseluruhannya 19. P1 akan melakukan proses pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. P2 datang di 1 ms, maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa dari proses boost time yang sudah dijalankan tadi. Maka didapatlah P1 besar P2, jadi yang akan dijalankan yaitu P2 karena memiliki boost time terkecil. P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan VT dilihat dari tabel di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST1, VT 4. Lalu untuk menentukan RT, rumusnya RT adalah VT kurang AT, hasilnya 4 kurang 3 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Lalu untuk menentukan RT, rumusnya RT sama dengan VT kurang AT, hasilnya 4 kurang 1 sama dengan 3. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, datanglah proses P4. Ternyata P4 memiliki sisa boost time terkecil yaitu 2 ms, maka P4 akan dijalankan terlebih dahulu. P4 selesai. Untuk mendapatkan ST dan VT dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST 4, VT 6. Selanjutnya menentukan RT. RT sama dengan VT kurang AT, hasilnya 6 kurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya yang memiliki boost time terkecil 4 ms yaitu sisa P1 dan P3, tapi karena P1 memiliki waktu tiba terkecil maka P1 akan berjalan terlebih dahulu. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan VT dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST 0, VT 10. Maka RT sama dengan VT kurang AT, hasilnya 10 kurang 0 sama dengan 10. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses boost time yang terkecil yaitu 4 ms. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan VT dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST 10, VT 14. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan VT dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST 10, VT 14. Maka RT sama dengan VT kurang AT sama dengan 14 kurang 4 sama dengan 10. Proses yang terakhir dijalankan adalah P5. Karena sudah tidak ada perbandingannya lagi, maka dijalankan sampai habis. P5 selesai. Untuk mendapatkan ST dan VT dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST 14, VT 19. Maka RT sama dengan VT kurang AT, hasilnya 19 kurang 2 sama dengan 17. Langkah selanjutnya mencari TI atau turnaround time. TI sama dengan total RT 10, 3, 17, 3, 10, maka hasilnya dari TI adalah 43. Langkah selanjutnya mencari TR atau freight waiting time. TR sama dengan TI per banyak proses. TR sama dengan 43 per 5, hasilnya 8,6. Terima kasih. Sekian dari video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Melia akan menjelaskan tentang NPSJF. Non-Preemptive Shortage Job First atau NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi
Yang menjadi prioritas adalah yang terpendek atau singkat. Makin pendek prosesnya maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkanlah total keseluruhannya yaitu 19. Kemudian kita buat kotak berjumlah 19. Proses yang akan berjalan terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Proses P1 akan berjalan sebanyak 5 ms. P1 selesai maka dapat diketahui start time-nya 0 dan finish time-nya 5. Maka untuk mengetahui respon time-nya itu FT, AT, maka 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses P4 akan berjalan sebanyak 2 ms. P4 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 5 dan finish time-nya 7. Maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 7 kurang 3 sama dengan 4. Berikutnya proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms. P2 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 7 dan finish time-nya 10. Maka dapat diketahui respon time-nya itu 10 kurang 1 sama dengan 9. Berikutnya, proses P3 akan berjalan sebanyak 4 ms. P3 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 10 dan finish time-nya 14. Maka dapat diketahui respon time-nya itu 14 kurang 4 sama dengan 10. Selanjutnya adalah mencari average time atau TR dan turnaround time atau TI dengan cara TI jumlah seluruh respon time dan TR sama dengan TI dibagi jumlah proses yang ada. TI sama dengan 5 tambah 9 tambah 17 tambah 4 tambah 10 sama dengan 45. TR sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Baiklah, itulah penjelasan dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri, NIM 8040 190437. Penjadwalan round robin. Definisi: round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran yang berdasarkan antrian atau kuantum. Prosesor yang mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Prosesor yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai, maka akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Di dalam soal ini mempunyai kuantum 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya mengantri. Langkah pertama yang harus dilakukan, jumlahkan semua BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan, sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 4 dan tambah 2 dan tambah 5 sama dengan 19. Maka didapatkanlah lama keseluruhannya yaitu 19. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 19 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan BT seperti di bawah ini. Proses P1 berjalan selama 5 ms karena memiliki kuantum sama dengan 2, maka hanya akan berjalan 2 ms dan sisanya 3 ms akan mengantri. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 3 ms karena memiliki kuantum sama dengan 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya akan mengantri. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 4 ms karena memiliki kuantum sama dengan 2, dan maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya yaitu 2 ms akan mengantri. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 2 ms dan proses P4 akan langsung habis karena BT-nya hanya 2 ms saja. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya 8. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian proses P3 berjalan sebanyak 5 ms karena memiliki kuantum sama dengan 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya 3 ms akan mengantri. Berikut proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 ms karena memiliki kuantum sama dengan 2, maka hanya berjalan 2 ms saja dan sisanya 1 ms mengantri lagi. Berikut proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 ms karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 ms, maka P2 selesai. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 2 dan finish time-nya 13. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan PT dikurang AT, jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 ms dan proses
P5 langsung habis. P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya 15. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 ms karena tadi masih ada 3 ms yang mengantri dan sisanya mengantri lagi. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 ms dan proses P1 akan habis. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya 18. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 18 dikurang 0 sama dengan 18. Berikut antrian proses P3 berjalan lagi sebanyak 1 ms dan antrian proses P3 akan habis. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 19. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT. TR sama dengan TI bagi banyaknya proses. Sigma TI sama dengan 18 tambah 12 tambah 13 tambah 5 tambah 15 sama dengan 63. Itu TI itu lama tanggap dari RT. TR sama dengan sigma TR sama dengan 63 dibagi banyaknya proses, karena prosesnya ada 5, jadi 63 dibagi 5 sama dengan 12,6. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Listidar dari kelompok 4 dari kelas 6 PS3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU itu terdiri dari 4, tapi kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan. Dan saya akan menjelaskan metode Highest Penalty Ratio Next atau HPRN. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam Highest Penalty Ratio Next. Baiklah, jadi di sini kita akan menghitung waiting time atau TR, turnaround time atau TI. Kali ini metode yang akan saya jelaskan adalah metode Highest Penalty Ratio Next atau HPRN. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 hasilnya adalah 19. Maka didapatkanlah lama keseluruhannya yaitu 19. Selanjutnya kita buat kolom berjumlah 19 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. P1 akan berjalan terlebih dahulu karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Di sini P1 memiliki burst time 5, maka P1 akan berjalan dari 0 sampai dengan ke 5. Dan akan didapatkan hasil ST sama dengan 0 karena dimulai dari 0. Dan FT sama dengan 5 karena sampai dengan angka 5. Dan RT sama dengan 5 karena 5 dikurang 0 sama dengan 5. Baiklah, selanjutnya kita lihat tabel di samping sebelah kanan untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan berjalan terlebih dahulu. Kita lihat di sini P1 telah berjalan dan berhenti di 5 milisekund. Maka nilai 5 akan kita gunakan di proses rasio penalti. Di sini 5 dikurang 1 kita dapatkan dari arrival time P2. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 kita pindahkan ke rasio penaltinya. 4 ditambah 3 merupakan burst time dari P2. Dibagi 3 juga merupakan burst time dari P2. Hasilnya 2,33. Karena proses P2 memiliki rasio penalti terbesar, maka proses P2 akan berjalan dulu selama 3 milisekund. Jadi dari 6 sampai ke 8.
Di sini kita lihat proses P2 selesai, maka didapatkan ST sama dengan 5, FT sama dengan 8, dan RT sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Di sini kita lihat tabel bantu di samping sebelah kanan. P4 adalah nilai rasio penalti terbesar. Di sini 8 adalah 6 berjalan sampai ke 8. Lalu dikurang 3. 3 adalah saat tiba P4. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lalu kita pindahkan ke rasio penalti ditambah 2. 2 didapatkan dari lama proses BT. Dibagi 2 dari lama proses BT. Hasilnya 3,5. Karena proses P4 memiliki rasio penalti terbesar, maka proses P4 berjalan dulu selama 2 milisekund, dari 9 ke 10. Proses P4 selesai, maka didapatkanlah hasilnya ST sama dengan 8, FT sama dengan 10, RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 10 dikurang 3, sama dengan hasilnya 7. Lalu kita akan mencari rasio penalti terbesar. Rasio penalti terbesar adalah P5, yaitu dengan hasil 2,6. Di sini adalah 10 kita dapatkan dari 9 berjalan sampai ke 10 milisekund. Dikurang 2 adalah arrival time dari P5. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu 8 kita pindahkan ke rasio penalti, ditambah dengan 5. 5 merupakan burst time dari P5. Dibagi 5 sama dengan 2,6. Karena proses P5 memiliki rasio penalti terbesar, maka P5 berjalan selama 5 milisekund dari 11 ke 15. P5 selesai, maka didapatkanlah ST sama dengan 10, FT sama dengan 15, dan RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 2, hasilnya 13. Karena P3 yang terakhir, maka langsung saja berjalan selama 4 milisekund dari angka 16 ke 19. P3 selesai, maka didapatkanlah ST sama dengan 15, FT sama dengan 19, RT sama dengan FT dikurang AT, atau 19 dikurang 4, hasilnya 15. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil turnaround. Jumlah dari RT sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 13, hasilnya 97. Dan waiting time-nya TI dibagi banyak proses atau 47 dibagi 5 sama dengan 9,4.